Lebaran itu. Artinya maksud saya tidak adakah sense of rasa malu lah gitu kan. Kemudian rasa harga diri yang kemarin kita bicara apa, kemudian anak buahnya kemudian begitu kan. Menteri kan anak buahnya presiden kan gitu kan. Nah, artinya memang ini sebenarnya menginjak-injak mukanya beliau gitu loh. Cuma memang saya nggak tahu apa dasar yang melatar belakangi ini sehingga mendapat permisif lah gitu. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan Bang Abdul Aziz SH.MH ya. Pengacara keren tetapi cukup santai gitu ya. Beliau ini bukan pengacara saja tapi beliau juga sebagai pengamat atau paling tidak ikut pemain lah sepak bola. Lari-lari lah. Jadi kalau kelihatan masih segar ya memang masih muda dan senang olahraga. Kita tahu bahwa pemilihan ketua PSSI baru selesai. Tetapi tentunya kita semua tahu bahwa menyimpan cerita yang sangat dalam sekali, yang sangat seru di dalam proses pemilihan ketua PSSI ini. Mengapa? Karena bayangkan PSSI yang diperebutkan dalam ketuanya ini adalah melibatkan 2 menteri ya. Ada juga ketua DPD dan ada lagi masih 2 yang lain itu, mungkin nanti Bang Aziz bisa melengkapi itu. Begitu hebatnya, seperti kayak mereka betul-betul ingin memperbaiki persepak bolaan Indonesia sehingga harus berebut menjadi ketua itu walaupun dia sudah menjabat sebagai menteri. Padahal kalau mau konsisten terhadap undang-undang, bahwa Presiden juga pernah mengatakan tidak boleh rangkap jabatan apalagi menteri, termasuk juga dengan terhadap PSSI itu. Artinya kalau konsisten bakal mereka itu kehilangan jabatan kementeriannya apabila terpilih menjadi PSSI. Tapi mereka seperti tidak menghiraukan itu, nampaknya sudah mendapat restu atau mungkin malah disetting untuk memang supaya memegang itu. Mengapa? Ya, ternyata siapa pemilik klub-klub sepak bola itu ternyata sangat seru sekali. Mungkin Bang Aziz bisa lebih menjelaskan tentang itu daripada saya ya. Saya pikir mungkin ini untuk tahap pertama sudah seru juga kalau Bang Aziz mengungkapkan ini mengapa seseru itu pemilihan ketua PSSI itu, dan nampaknya itu mulus-mulus saja. Apakah memang betul-betul memang kekuatan yang lain tidak ada taranya, atau memang sudah disetting, atau seperti apa melihatnya? Itu dulu Bang Aziz. Ya, terima kasih Om Lim waktu dan kesempatannya. Jadi memang nggak kalah sama ini ya, Liga Champion yang baru bergulir lagi nih, pemilihan ketua sama pengurus PSSI kemarin. Jadi memang menariknya memang kalau saya pribadi dan saya yakin insya Allah juga beberapa masyarakat pemerhati juga tahu bahwa memang sudah tahu ini yang bakal jadi ketuanya gitu. Kita sudah tahu lah gitu kan seperti itu. Yang lain cuma penggembira aja lah. Kami sih sudah tahu seperti itu. Jadi arah-arahnya itu bisa dibayangkan, bisa diprediksi gitu kan. Karena mengingat beberapa fakta-fakta yang memang sudah kita sama-sama tahu gitu kan. Yang pertama dari segi kekuatan, dia adalah Menteri BUMN kan begitu kan, otomatis jaringan dan juga kekuatan politiknya maksimal. Yang lainnya kan hanya ketua bukan hanya, maksudnya dibandingkan ini kan dia ketua DPD, terus ada juga sekjen PSSI Yunus Nusi, kemudian ada Kemenpora juga kan, gitu. Ada Menpora juga, dan juga ada bekas sekjen dulu kan. Jadi kekuatan politik dan juga jaringannya jauh lah di bawah gitu kan. Kemudian juga dari hitung-hitungan politik yang banyak disampaikan oleh beberapa pengamat bahwa memang ini adalah agenda untuk mengenyampingkan menteri ini untuk jadi salah satu calon dalam konstelasi pencapresan nantinya. Jadi ada gonjangannya ke situlah gitu. Artinya memang
kita sudah memprediksi lah insya Allah gitu kan. Dan terbukti kan seperti itu. Nah justru yang saya mau garis bawahi adalah yang pertama tadi sudah disinggung sama Om Lim bahwa ini jelas melakukan suatu pelanggaran yang jelas administrasi ya. Kemudian juga ada rangkap jabatan ini diatur di pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jadi memang menteri itu dilarang. Dilarang merangkap jabatan. Nah, saya bicara soal PSSI ini ya berarti sebagai ya pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Sedangkan kita tahu sama-sama bahwa PSSI di beberapa kesempatan itu dibiayai jelas oleh APBN dan itu tidak sedikit nilainya gitu kan. Artinya memang di sini sudah jelas pelanggaran hukum. Selain tadi statement dari presiden kan gitu. Jadi artinya maaf BUMN itu dilarang untuk membiayain semacam kayak PSSI? Bukan. Jadi menteri itu dilarang menurut pasal 23 itu ya merangkap jabatan. Oh iya, merangkap jabatan. Kalau jabatannya sebagai ketua RT, sebagai ketua klub bola amatir nggak masalah. Tapi kalau dia merangkapnya sebagai komisaris direksi pada perusahaan negara atau swasta, kemudian juga atau sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Jadi garis bawahnya adalah organisasi itu dibiayai oleh APBN dan APBD gitu loh. Artinya ini secara hukum langgar gitu dan ini sekali lagi menegaskan dugaan kami bahwa pelanggaran hukum ini dijadikan hal yang biasa gitu kan, ala bisa karena biasa gitu kan, ini dibiasakan gitu kan, dan ini dicontohkan. Yang konyolnya tadi Om Lim juga katakan sebenarnya Pak Presiden sudah melarang itu gitu kan, dan sudah menyatakan secara lisan kan gitu kan, beberapa kali beberapa kesempatan satu jabatan aja nggak selesai, apalagi dua, apalagi merangkap nggak boleh gitu, banyak bertebaran itu. Artinya maksud saya tidak adakah sense of rasa malu lah gitu kan, kemudian rasa harga diri yang kemarin kita bicara kemudian anak buahnya kemudian begitu kan, menteri kan anak buahnya presiden kan gitu kan. Nah artinya memang ini sebenarnya menginjak-injak mukanya beliau gitu loh, cuma memang saya nggak tahu apa dasar yang melatar belakangi ini sehingga mendapat permisif lah gitu, nah, jadi boleh lah gitu, kemudian jadi direstui. Nah yang konyol lagi lebih tidak kalah itu adalah ternyata wakilnya sebenarnya kan Pak Yunus Nusi, cuma dia mundur, masuklah Pak Kemenpora Zainuddin Amali itu kan. Padahal Kemenpora itu adalah PSSI sudah di bawah koordinasi dari Kemenpora gitu loh. Jadi ketika kok sangat memerlukan sekali menjadi ketua PSSI jadi gitu. Ketika Kemenpora mau manggil PSSI untuk berkoordinasi, wakil manggil ketuanya gitu loh. Kan wakil PSSI kan menjadi Kemenpora, jadi Kemenpora. Jadi menteri di bawahnya ketua organisasi yang dibiayai oleh dia gitu loh, yang lewat APBN kan lewat Kemenpora kan gitu kan. Ini menurut saya dagelan gitu loh, lucu maksud saya. Ya tapi ini fakta nyata gitu kan. Dan lebih aneh lagi nomor 3 adalah ternyata saya dengar Pak Kemenpora sudah mengajukan atau permohonan untuk mundur dari Kemenpora. Loh, dari menteri kok mundur jadi ini kan lucu gitu loh saya gitu. Ini agak aneh juga ya, ada apa gitu loh. Allahu a'lam lah gitu kan. Maksudnya secara kepantasan tuh aneh gitu loh. Gimana Anda bisa mundur dari jabatan menteri pembantu presiden kemudian untuk suatu organisasi yang notabene juga di bawah koordinasi dia harusnya kan gitu kan. Kan turun jabatan gitu loh. Tapi apa ya, lucu juga ini maksud saya. Kalau dia mundur karena nggak sanggup lain hal ya. Tapi kalau dia mundur habis itu nempatin jabatan lainnya yang di bawah dia itu kan menurut saya lucu gitu kan. Sebelum melanjut ke yang lebih runcing lagi, mungkin saya perlu sampaikan kemarin saya mau wawancara namanya Pak Sarman. Beliau ketua MSBI, Masyarakat Sepak Bola Indonesia, dan dia nampaknya sempat mencalonkan juga. Tapi dia kayaknya melihat aroma atau kecurigaan ini nggak beres ini, ya karena ini apa betul ini mau memperbaiki perbaikan sepak bola ini atau untuk yang lain. Dia melihat pengalaman lah banyak tentang bagaimana terjadi perjudian, terjadi cuci uang di sepak bola, maka dia maka dia mundur. Nah, komentarnya Bang Aziz gimana? Ya sebenarnya kalau saya tidak dikotomikan ya, tapi memang mafia itu
olahraga, apalagi di sepak bola yang melibatkan perputaran uang yang cukup besar gitu kan, dan animo masyarakat yang kan ini kan orang hobi, orang apa ya, animonya besar gitu kan. Artinya memang ini cuannya juga lumayan. Satu itu. Yang kedua, potensi untuk nyari dukungan. Lihat di stadion tuh nggak pernah kosong kan, penuh terus, apalagi kalau big match kan gitu kan. Dan masyarakat Indonesia itu memang ini apa sih, haus hiburan terutama soal sepak bola ini gitu kan. Jadi animo stadion itu penuh terus. Jadi dia itu menggiurkan sekali buat orang-orang yang memang melihat sesuatu hal menarik, memperhitungkan jumlah massa ya, jumlah massa, pamor, popularitas, kemudian uang di situ berputaran. Nah, itu dikoneksikan dengan beberapa bisnis yang mungkin Om Nim lebih paham lah dibanding saya soal bisnis itu kan. Nah, artinya tentu saja itu melibatkan banyak hal ya dan banyak kepentingan, dan kemudian itu menghalalkan segala cara, kemudian membuat berbagai rekayasa, menghalalkan segala cara tadi yang kita kenal mafia itu. Nah, itu menurut saya bukan cuma di lokal, di dunia juga kita tahu tidak lepas dari judi. Sponsor judi kan banyak tuh kan. Nah, mereka mensponsori pertandingan, kemudian juga turut mensponsori beberapa organisasi sepak bola juga gitu kan. Dan juga pasti itu tidak bisa dilepaskan. Judi kan ada apa ada orang bandar mau rugi, pokoknya untung kan. Nah, bagaimana bandar itu punya kepentingan di situ kan berartinya. Nah, ini terkorelasi sehingga jadi satu jaringan mafia yang cukup kuat yang kita sama-sama tahu bahwa ini eksis gitu loh. Faktanya sederhana aja, sponsor judi itu kan banyak di beberapa liga di dunia kan, terutama liga yang top lah gitu kan, dibawakan dari FIFA gitu. Artinya memang ada campur tangan itu juga, dan yang dikatakan Bapak tadi pemerhati sepak bola itu betul, memang dugaan kuat, dan saya sih ragu kalau misalnya kita mau clean and clear seperti harapannya gitu kan, lepas dari ini, kecuali memang ada langkah ekstrim gitu. Itu sih. Kita tahu bahwa ternyata pemilik-pemilik klub-klub sepak bola itu adalah ternyata memang orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang nampaknya terlibat dan mendukung semua dalam terpilihnya si Erick Thohir tentu. Iya, dia didukung banyak. Kan ada kecurigaan jangan-jangan ini memang sudah ada semacam kekompakan di dalam melanjutkan persepak bola itu penuh dengan apa itu euforia, judi lah dan lain sebagainya itu. Mungkin Pak Abdul Aziz punya informasi tentang perusahaan-perusahaan misalnya yang terlibat di dalam apa itu memiliki apa itu klub-klub sepak bola itu. Ya, dari media-media yang saya baca sih ya, saya juga baca dari beberapa informasi dari media kan. Ada grup Telkomsel, grup Lipo, terus kemudian terkait dengan GoTo kan begitu kan, kemudian di situ terkait juga pastinya dengan ketua PSSI sekarang, kemudian juga ada grup Mahaka di situ yang terkait dengan beliau kan, ada juga ke pihak-pihak, ada di sini Northstar segala macam gitu, ada grup MTech, ada grup Astra gitu kan, itu terkoneksi semua gitu kan, kemudian juga ada terkait beberapa klub yang memang saya yang ujuk-ujuk tahu-tahu muncul lah gitu kan, seperti Rans, Cilegon dan juga Dewa United kan seperti itu. Artinya memang ada koneksi dan saya khawatir memang ini menjadi gurita yang mencengkeram eksistensi tadi yang nggak baik tadi gitu. Saya sih khawatir itu makin menjadi kenyataan gambaran dari tadi ketua pemerhati masyarakat sepak bola Indonesia tadi gitu kan. Tapi ya mungkin dengan acara-acara ini dan juga kritisnya kita, kemudian ada pelaporan-pelaporan ke pihak penegak hukum terkait dengan adanya kecurigaan-kecurigaan yang memang ada hal yang tidak baik dan melanggar hukum, itu menurut saya harus ditindaklanjut gitu kan, seperti itu sebagai bagian dari check and balance masyarakat terkait dengan kondisi persepak bolaan dan juga ya tadi animo masyarakat yang jangan sampai masyarakat ini di bawah tragedi Kanjuruhan kemarin kan sampai ada bentrok kemudian ini, tapi yang di atasnya ini jangankan bertanggung jawab, mereka malah seakan-akan abai, bahkan tidak menganggap hal tersebut serius. Indikasinya apa? Nggak ada tindakan tegas gitu loh, misalnya mau menghentikan dulu, itu kan masalah nyawa gitu loh. Itu menurut saya yang harus menjadi tugas utamanya setelah terpilih itu mestinya mengurus tentang itu ya. Iya, malah kemarin
ada kerusuhan lagi kan PSIS kemarin Iya, setelah iya, itu iya, kan. semalam. Tapi terlepas dari itu memang ada, ya itulah kadang sebenarnya kelemahan kita itu kadang Om Lim, kalau saya boleh jujur, kita itu bermain-main dan juga menari-nari di atas konflik gitu. Jadi kita proyek konflik itu bermain-main dengan konflik itu menurut saya tindakan jahat dan harus dihentikan lah gitu kan, seperti itu. Jadi saya menduga kuat seperti yang diinformasikan beberapa pihak bahwa ini memang ada agenda tersendiri gitu. Kalau memang itu betul harus ditindak ini maksudnya seperti itu. Jadi nggak boleh kita itu tidak suka dengan atau tidak sanggup berkompetisi tapi kemudian bermain-main dengan konflik tadi gitu kan. Artinya orang-orang ini kan, rakyat ini kan dikorbankan kan, ada nyawa, ada darah, ada keringat, air mata, ada harta mereka gitu kan. Nah itu menurut saya cara-cara mafia seperti itu harus dihentikan. Saya sepakat kalau ketua PSSI mau menghentikan tapi ya konsisten gitu kan, seperti itu. Tapi kalau hanya lip service belaka, ya saya khawatir itu akan membuat gurita mafia tadi akan makin mencengkram. Beberapa tulisan hari ini ya, paling tidak ada 2 yang sudah baca itu, mereka melihat kenyataan tentang pelanggaran hukum lah, tentang ketidakmampuan lah mestinya akan memperbaiki PSSI karena memegang jabatan di mana-mana ya. Sebagaimana terlihat baru beberapa hari terpilih, kemudian beliau sudah sama presiden sudah menentukan peta untuk olahraga di mana di IKN misalnya. Ini kan satu hal yang tampak sekali bahwa tidak ada tujuan untuk segera memperbaiki misalnya di PSSI. Nah, tuntutan dari tulisan-tulisan itu yang saya baca tadi, mereka meminta Erick Thohir mundur dari kepemimpinan PSSI. Menurut Bang Aziz gimana? Itu mengada-ada atau memang ada alasan untuk meminta? Ada alasan dan menurut saya 2 hal yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama, memulainya itu dengan cara yang nggak baik. Dengan cara melanggar pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara tadi. Harusnya dia mulai dengan cara yang baik, karena sesuatu yang baik itu bukan harus dimulai dari niat yang baik dan cara yang baik juga. Gak mungkin kita mau bantu orang tapi garong kan begitu kan. Gak mungkin kita mau menegakkan keadilan dengan cara merampas keadilan dari orang lain juga kan. Kita mau menegakkan keadilan si A, kemudian kita rampas keadilannya B untuk keadilan A. Ini kan namanya kita melakukan pelanggaran untuk pelanggaran lainnya gitu loh, dan itu nggak mungkin bisa gitu loh. Nah artinya itu satu yang mau saya garis bawahi. Yang kedua adalah bahwa wajar gak sih kalau dengan seperti itu kemudian masyarakat menilai orientasinya proyek aja. Iya dong, sekarang kalau misalnya memang orientasi seperti itu kan harusnya kan yang langsung menyentuh ke permukaan gitu loh, yang memang sekarang butuh training ground yang deket yang IKN mau sampai kapan orang timnas mau berlaga kan begitu kan. Kemudian di bawah umur, kemudian juga wasitnya diperbaiki, VAR juga diperbanyak. Artinya gini loh, orientasi proyek itu dikebelakangkan, dikesampingkan dulu gitu loh. Sehingga orang itu nggak ini proyek seperti itu. Saya aja juga bisa menduga seperti itu kan ada hal-hal itu yang memang bisa kalau tulus dari hati gitu kan, memang untuk ingin perbaikan harusnya kan memang konkret dan juga langsung dinikmati gitu kan. Saya bukan bicara prosesnya instan bukan, tapi maksudnya bisa langsung dinikmati. Kemudian juga letakkan jabatan biar fokus gitu. Sekarang gimana kita bisa mempercayai seseorang bekerja maksimal kalau dia aja masih banyak tanggung jawab gitu loh. Kan urusan Kementerian BUMN itu kan luar biasa kan gitu. BUMN kita ada berapa gitu loh. Habis itu urusan ini juga. Maksud saya nggak akan fokus. Oh, kita kan punya wakil, punya ini. Loh, Anda kan tanggung jawab. Apa kerjaan wakil Anda bisa tanggung jawab nanti? Kan nggak mungkin. Mau nggak mau dia harus tahu, harus supervisi, harus punya ide. Banyaklah tugas seorang pemimpin gitu, nggak gampang gitu loh. Artinya ini amanah gitu loh maksud saya. Jadi wajar aja ketika banyak orang tadi pesimis dan juga bahkan minta mundur karena memang nggak rasional gitu loh. Kayak nggak ada orang lain lagi. Iya, kayak nggak ada orang lain aja gitu. Nah, berarti ada kemungkinan juga ya. Kalau tuduhan-tuduhan orang ini bukan sekedar Erick Thohir menginginkan itu,
tapi bisa juga ditugaskan pokoknya kamu harus pegang ini karena ini banyak hal-hal yang kira-kira Tadi sepak bola itu menggiurkan di Indonesia. Kenapa? Satu, animonya besar. Lihat di stadion nggak pernah kosong kan, penuh. Itu kan sumber. Kalau di situ kita bisa manfaatkan lewat tiketnya, lewat apa namanya suara mereka untuk konstelasi politik, kontestasi politik nanti gitu kan 2024 itu kan lumayan. Kalau kita berpikir ke sana ya, kemudian kita bisa bermain di situ, ada banyak anggaran yang bisa kita maksimalkan, kemudian di situ ada apa namanya iklan, itu kan cuan semua gitu loh. Maksud saya kalau orientasinya ke sana udahlah percuma, karena kita berharap ke kanan, ini orang-orang ke kiri gitu loh. Artinya apa? Nggak nyampe, nggak nyambung gitu loh, nggak bakal ketemu gitu kan. Kecuali apa? Rubah tadi ekstrim, yang kanan, yang kiri di stop, semuanya ke kanan. Itu artinya sejalan sama masyarakat yang rasional aja gitu loh, maksud saya. Yang langsung menyentuh ke substansi gitu kan. Dan maksud saya konkret juga hasilnya gitu kan, yang memang bisa dinikmati. Masyarakat ngeliat sederhana, wasitnya jujur kan begitu kan, kemudian tidak ada kecurangan, adil, kemudian permainannya bagus, kemudian aman stadion gitu kan, pengaturannya baik, tidak ada lagi dalam pertandingan itu ada tupoksi yang tumpang tindih, keamanannya siapa, ini siapa, ini kan enggak, semuanya tumpang tindih, yang berkuasa siapa gitu kan, ada masalah kemudian lepas tangan gitu. Menurut saya ini carut marut gitu kan, artinya orang mau nonton stadion nggak ramah untuk keluarga kan begitu kan, tinggal memang itu harus dimaksimalkan untuk dibenahi gitu kan. Itu sih menurut saya yang konkret gitu kan, dan itu nggak kita lihat di sini. Kita nggak usah jauh-jauh lihat di Jepang kan, bagaimana manajemennya bagus gitu kan, hasilnya juga timnasnya bagus gitu kan, orientasinya juga prestasi, sponsor-sponsor memang ditujukan benar-benar untuk kemajuan sepak bolanya gitu kan, dan mereka bertanggung jawab semua. Itu loh maksud saya. Kita kalau mau belajar nggak usah jauh-jauh ke Eropa kemana, di Jepang aja. Dulu kan Jepang belajar sama kita dulu waktu zaman Galatama kan, nggak malu mereka, akhirnya mereka bisa singkat gitu loh, progresnya ada gitu loh kan. Menurut saya hal tersebut yang nggak salah juga kalau kita bisa meniru sistem dari mereka atau dari Korea juga bisa seperti itu. Itu sih. Terus perwujudan secara hukum ini, misalnya ini kelompok-kelompok masyarakat ingin melakukan satu protes terhadap proses pemilihan, dan kemudian melihat ada sesuatu yang katakanlah yang sangat menyimpang terhadap tujuan-tujuan itu, misalnya tadi saya katakan tujuan uang, judi dan sebagainya. Perwujudan secara hukumnya agak repot ya. Kenapa? Karena PSSI itu kan yang memilih ketua exco kan, komite-komite itu exco itu kan. Artinya memang bergantung dari voter-voter itu kan. Nah, memang harus ada langkah ekstrim dari penguasa, karena kan memang mereka punya wewenang, punya kekuasaan. Memang secara statuta FIFA dia melanggar, nanti disanksi Indonesia, gitu kan. Tapi kita jago berkelit kok, Kanjuruhan kita bisa lepas, begitu kan. Dan ini sekarang saya mau nanya, campur tangan nggak statuta FIFA? Campur tangan. Iya. Penguasa jadi ketua tangan kanan penguasa, jadi ketua sepak bolanya gitu, asosiasinya campur tangan juga, dan lolos juga di sanksi. Dan sekarang justru saya lihat tadi tentang pembangunan sarana olahraga di IKN itu, justru katanya terlibat juga FIFA itu menyetujui mendorong itu. Iya, jadi memang langkah ekstrim itu harus diambil, tinggal memang kita harus berkomunikasi baik dengan FIFA gitu kan. Cuma ya butuh ekstra lah gitu kan, karena memang ini kan lagi-lagi ada goodwill nggak dari penguasa gitu kan, atau mau membiarkan ini sebagai jaringan yang memang nggak ingin diberantas gitu loh, seperti itu sih maksud saya. Menurut Bang Aziz ini ada dua orang melakukan satu protes ya terhadap hasil kepemilian PSSI ini. Mungkin dianggap satu, Erick Thohir mungkin dianggap kurang profesional dan kurang pas, atau terlalu banyak jabatan yang dia jadi tanggung jawabnya, kok masih memegang PSSI. Mungkin satu sisi itu, atau sisi yang lain, karena beliau ini kan sekarang sedang dilaporkan ke KPK tentang banyak korupsinya, misalnya tentang GoTo dan sebagainya, dan juga sedang dipermasalahkan juga misalnya tentang Adaro misalnya.
dia kepemilikan salah satu kepemilikan di Adaro bersama Sandiaga dan sebagainya melakukan suatu kezaliman terhadap anak perusahaannya sendiri itu. Dan banyak kasus-kasus yang terlibat di situ Erick Thohir di dalam kasus ya tidak berbuat keadilan itu apa hal itu yang ditolak masyarakat kira-kira karena memang khawatir PSSI tidak tertangani dengan baik atau sosok yang terpilih itu dianggap tidak bersih gitu. Yang jelas yang pertama memang tadi ada rangkap jabatan sesuai pasal 23. Kemudian kalau kita mau fair sesuai dengan statuta FIFA gitu kan, itu kan bentuk intervensi penguasa masuk ke dalam lingkup sepak bola federasi yang harusnya bebas dari campur tangan penguasa. Gimana kita bisa katakan itu bebas dari campur tangan? Orang dia ada di situ. Saya bacakan ya beberapa hukuman yang dibaca dia dulu tahun 2007 Kuwait mengintervensi soal pemilihan ketua umum dan federasinya disanksi oleh FIFA. Kemudian Yunani juga pernah, Nigeria juga. Sekarang kayak kalau kita katakan oh enggak ini bukan bentuk intervensi. Penguasa, pemerintah. Sekarang saya mau nanya, Pak Erick ini pemerintah bagian dari pemerintah bukan? Pemerintah. Yeah. Kemudian dia masuk ke ketua PSSI. Intervensi bukan? Logika aja maksud saya gitu kan. Jadi maksud saya jangan kita itu beranasir-anasir yang terlalu jelimet. Logika sederhana aja, itu yang pertama. Yang kedua, soal beberapa kejanggalan. Kalau saya tadi mengamini yang Om Lin sebutkan, cuma saya lebih menggarisbawahi dan lebih menyoroti keterlibatan baunya beliau dia di transaksi Telkomsel dan GoTo waktu itu. Nah, itu artinya kan oleh beberapa pengamat sudah dibahas, bahkan sudah ada pelaporan ke DPR juga. Dan kalau nggak salah sudah ada ya ke pihak penegak hukum juga ya. Gitu kan. Nah, artinya memang ini harus ditelusuri juga gitu kan. Yang pertama adalah konflik kepentingan. Artinya dia dengan transaksi yang sudah terjadi itu keterkaitan dengan kakaknya yang menjabat di pengurusan di GoTo itu. Nah, artinya kan ada konflik interest. Bermain-main di konflik interest kan bahaya. Ada kepentingan di situ, ada kakaknya. Ini kan namanya nepotisme. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, transaksi itu banyak merugikan keuangan negara. Kan ambles, gimana bisa kita beli triliunan, duit negara hangus gitu kan. Udah jelas beli perusahaan yang menurut laporan keuangan triliunan juga ruginya gitu loh. Dan diperkirakan menggunakan uang pemerintah gitu, menggunakan uang negara. Ya pastilah. Iya. Kan Telkomsel. Kemudian sekarang menjadi punya milik swasta gitu. Bukan, Telkomsel menggunakan uangnya itu, mengeluarkan uangnya itu untuk kepemilikan saham di itu, uangnya itu, tapi perusahaannya rugi. Sekarang kalau kita udah tahu rugi, logika aja, habis itu kita taruh uang di situ gimana? Yang dimana valuasinya itu valuasi ini aja, valuasi bentuknya bentuk invisible, tidak ada aset. Kemudian juga pekerjanya nggak jelas, banyak yang nggak jelas ya karena kan mitra. Gojek itu kan mitra banyak gitu loh. Maksud saya berbagai kejanggalan itu seakan-akan dilindungi gitu loh oleh pihak-pihak terkait yang memang punya kewenangan. Maksud saya harusnya pemerintah serius kalau memang mau menyelamatkan uang negara, mau memberantas proyek praktek-praktek seperti ini gitu loh. Dan sekarang sejarahnya sudah ada histori, sudah ada pengalaman seperti itu, sudah ada track record seperti itu. Wajar nggak ketika kita berpikir hal yang sama akan ditemplates ke organisasi lain yang memang dijabat oleh dia itu? Wajar lah. Gitu. Artinya kecurigaan itu bukan tanpa dasar. Itu namanya seuzon kan. Kalau kecurigaan sudah ada dasar kan namanya waspada. Gitu loh. Maksud saya kewaspadaan inilah yang kurang, entah kurang atau memang disengaja, Allah Allah. Jadi tentu beralasan ya kalau misalnya masyarakat menuntut untuk terjadinya pembatalan atau disuruh mengundurkan diri terhadap itu, mungkin juga karena dia menganggap membawa yang tidak beres itu dari seorang pemimpin, ataupun juga prosesnya juga nampaknya begitu mulus saja. Saya sempat bertanya-tanya kepada Lanyala yang kita rajin berkomunikasi juga, loh kok tidak ada perlawanan, kok terus tadinya kayaknya mau berhadapan-hadapan tapi kok kemudian menjadi kayak kompak kayak gitu. Itu jadi di situ ada kecurigaan. Nah, jadi bagaimana ini jalan mewujudkan masyarakat ini untuk melakukan protes atau
pembatalan atau dikocok ulang atau seperti apa ya? Saya sih ragu ya, karena masyarakat kita itu satu terlalu permisif dan gampang lupa gitu kan. Kanjuruhan aja yang nyawa itu sesederhana itu langsung menggulirkan liga normal, nggak ada empatinya terhadap keluarga korban gitu loh. Kemudian juga persidangannya juga banyak arogansi di sana gitu kan. Boro-boro yang sekarang ini kemudian kita mendengar nih ketika dia dilantik gitu waktu itu akan mengusut tuntas secara adil, bukan secara hukum. Karena kalau secara hukum itu sekarang itu banyak saya menduga digunakan untuk melegalisasi, untuk menstempel ketidakadilan itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita bicara seseorang itu harus dihukum, nggak harus diperlakukan adil melalui instrumen hukum. Kalau seseorang harus hukum itu harus ditegakkan tanpa memperhitungkan keadilan, ya jadi kayak sekarang banyak kan hukum itu dijadikan alat legalisasi, dijadikan alat stempel untuk memuluskan ketidakadilan itu sendiri gitu loh. Jadi praktek-praktek seperti itu harus dihentikan gitu. Caranya apa? Ya tadi rasa keadilan itu harus diwujudkan melalui cara-cara yang memang diatur oleh hukum itu sendiri gitu loh. Kan hukum ini hanya alat tools. Kalau kita mau menggunakannya untuk menzolimi orang bisa aja. Banyak contohnya kan begitu kan. Wah, si ini dituduh teroris, si ini dituduh melanggar hukum segala macam, yang ini dilepaskan. Ini kan hukum bukan nggak ditegakkan. Cuma nggak adil gitu loh. Nah, artinya memang menurut saya hal tersebut harus mendasari tiap kebijakan yang mau diambil gitu loh. Kemudian lagi-lagi di sini Om Lim saya tegaskan peran penguasa presiden terutama ini sangat besar. Oleh karena itu gimana pun juga memang presiden harus mendengarkan suara rakyat dibandingkan suara yang lain-lainnya sekali lainnya karena saya khawatir memang asal Bapak senang ini udah mulai lagi gitu kan, bukan cuma zaman Orde Baru gitu loh. Nah itu menurut saya harus didengarkan suara-suara netizen, suara rakyat ini gitu kan, dan dilaksanakan dengan benar juga gitu loh. Jangan mempercayakan pada orang-orang yang salah gitu. Itu sih. Jadi mengapa dia mulus menjadi ketua PSSI seolah-olah begitu ya? Yang jagoan ternyata bukan elektoralnya ya. Presidennya yang jagoan. Om Lim yang ngomong. Loh, kan jagoan itu positif. Oh iya, jagoan selalu menang ya? Iya, jagoannya selalu menang. Betul. Nah, tapi yang menangnya di dunia Pak. Ini yang ngomong Ustadz ya. Nah, terakhir nih, sebagai penggemar sepak bola, yang pengamat juga tentunya. Apakah kalau ini terus tanpa koreksi, ya, karena tidak ada yang meminta secara masif untuk membatalkan ini, apakah dunia persepak bolaan tadi akan bisa tetap maju? Nggak ada hubungannya dengan proses seperti ini atau itu hal yang terpisah? Sebenarnya bisa aja, tapi asal tidak akut. Contohnya Nigeria itu lumayan maju loh, padahal korupsinya luar biasa. Jadi saya punya fakta, nggak semua negara yang hancur pengelolaannya ya, saya bilang gitu kan. Misalnya korupsinya di mana-mana gitu kan, seperti Nigeria, Kamerun tuh. Mbappe itu mau masuk Kamerun dimintain uang nggak sedikit, makanya dia masuk Prancis. Kan nyesel tuh Kamerun akhirnya kan, coba Mbappe masuk ke Kamerun kan, bisa masuk semifinal minimal Piala Dunia kemarin kan gitu. Artinya maksud saya ada, tapi Kamerun juga nggak jelek-jelek amat. Nigeria juga begitu. Padahal kita tahu korupsinya luar biasa gitu. Artinya mereka punya sumber daya yang bagus, skill-skillnya bagus gitu. Hanya saja dan mereka dibina di luar negeri. Nah, kalau Indonesia mau maju, kayak Nigeria tadi, hampir semua pemainnya main di yang profesional, nggak terkontaminasi oleh toksik, merusak di. Tapi mungkin itu. Ada perlu spirit juga. Kemarin saya mendengar cerita agak panjang itu dari Pak Suratman, Ketua SMB itu. Dia mengatakan bahwa sejarahnya ada nama seorang Suratin yang sebelum kemerdekaan dia betul-betul memperjuangkan sendiri ke Amerika sana untuk diakui Indonesia masuk di dalam FIFA, karena ternyata perjuangannya cukup panjang. Dan Indonesia pada saat itu cukup maju karena memang sepak bola itu dipandang sebagai suatu persatuan dan untuk persatuan dan untuk perjuangan kemerdekaan atau apalah dia. Nah, artinya
PSSI ini kan juga tetap harus mengembalikan ini tuntutan dari si Suratman kemarin itu bahwa Suratin itu anunya satunya yang siapa lupa ketua Pak Sarman itu dia akan mengusulkan untuk apa itu tetap harus ada spirit persatuan. Nah itu diperlukannya seperti apa kalau dalam PSSI itu akan kemungkinan terpikir nggak oleh sekarang kalau persatuan dalam garong ngapain? Persatuan itu kan harus diawali dengan kebaikan. Sekarang kalau kita nih rame-rame bersatu, sudah diawali dengan habis itu kita mau garong toko depan, nggak bener juga. Tapi kita niatnya bagus, kita baik semuanya. Apa ini? Oh, yang ini beragama baik semuanya, bersatu kita bantu orang yang kena gempa. Kan itu hasilnya. Artinya persatuan itu harus diiringi dan diawali dan didasari dengan hal yang baik. Kalau didasari mau ngegarong, mau bikin proyek ya sama aja. Makanya saya bilang tadi kalau misalnya ada nggak sih potensi kemajuan? Ada. Cuma memang berat. Ya tadi saya cerita. Contohnya kayak Nigeria. Itu bangkit dari individu-individu. Kalau Nigeria pemainnya dia junior bagus-bagus, juara Garuda Junior apa segala macam. Cuma memang mereka punya source yang bagus. Apa itu? Sumber dayanya sudah terasa memang berbakat gitu loh. Nah, artinya kan bakat itu ada satu komponen juga. Pertama bakat, yang kedua memang kemampuan kan begitu kan. Nah, tinggal memang kita gampangnya kalau mau lihat bakat Lionel Messi lah. Tapi kalau lihat kemampuan Ronaldo, artinya memang dia mungkin nggak berbakat, tapi dia punya spirit yang luar biasa, kerja keras gitu kan, dan didukung oleh fundamental sekeliling yang bagus, lingkungan yang bagus di Portugal, akhirnya dia bisa maju kan begitu kan. Kalau misalnya dia mainnya di kita juga susah juga gitu. Seperti itu sih. Ya baik. Jadi terakhir tadi yang sangat bagus sekali ya Pak, pendapat dari Bang Abdul Aziz ini adalah kalau ingin memajukan sepak bola baik, memang harus dimulai dengan kebaikan. Kalau bermulanya saja sudah dengan curang, bagaimana akan bisa memperbaiki? Kita tahu bahwa memang kegiatan sepak bola itu masyarakat tahunya betul-betul pertandingan sepak bola. Satu bola yang diperebutkan banyak orang. Tetapi ada kegiatan yang lebih seru di belakang sepak bola itu ternyata, yaitu perjudian. Ada bisa cuci uang, ya, sponsor-sponsor kepada perusahaan yang seolah memberi, itu bisa terjadi. Cuci uang bisa akan terjadi. Maka memang harus butuh sekali pengawasan kalau pemerintah ingin memperbaiki sepak bola dan tidak akan ada satu kecurangan atau terjadi sesuatu di balik sepak bola, maka tentu berangkat harus dari pemerintah. Begitu ya Pak Abdul Aziz. Baik, saya kira mungkin ini cukup untuk memberikan penghantar kepada masyarakat untuk mengkoreksi ya terhadap kepemilian Ketua Umum PSSI kemarin terpilih Bapak Erick Thohir. Semoga kita akan lihat terjadi satu perbaikan dan respon dari masyarakat merasakan memiliki ini. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.